Cara pertama menghapus dosa, sempurnakan puasa. Cara kedua perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau bapak bangun sholat tengah malam, istighfar kepada Allah, ya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Syarat bertobat, tobat nasuha: 1, menyesal; 2, mengakui; 3, tidak mengulang; 4, ganti dengan kebaikan. Kata Allah, dosa apapun selain kau tidak mengaku kepada Allah, semua dosamu saya ampuni. Dengan catatan dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua yang sifatnya kepada pegawai kantor, teman kantor, tetangga, istri, itu belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Tobat nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil? Teriak-teriak kan? Ampun Pak, terakhir saya hamil, tidak mau lagi saya menderita. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Sudah minta ampun hamil. Jangan, tapi tobatnya dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Ramadan disebut bulan penuh ampunan, maka bertaubatlah. Duduk sambil buka puasa istighfar. Tengah malam ada masa kita bangun, sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain, bedanya cuma niat. Kalau tahajud niatnya tahajud. Kalau duha syaratnya pagi hari. Tidak boleh bapak sholat duha jam 7 malam. Begitu juga bapak tidak boleh sholat tahajud jam 8 pagi. Jadi tata caranya sama, waktu dan niatnya berbeda. Kalau tahajud waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? Minimal 2 sampai dengan 8. Bacaannya sama. Kalau duha waktunya pagi hari. Jam berapa Ustadz? Kira-kira jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa? 2 sampai 8. Artinya apa? 2 boleh, 4 bagus, 6 utama, 8 lebih utama. Apa niatnya? Boleh diucapkan, boleh tidak. Itu kalau duha. Kalau sholat sunat taubat, ya niatnya taubat. Bacaannya sama. Bagaimana caranya? Sama cara sholat sunat tarawih. Niat yang beda. Nah, kalau sholat sunat taubat, bapak berdiri misalnya jam 1 dini hari. Kalau Rasulullah melakukan sholat sunat taubatnya itu selesai sholat maghrib sambil nunggu isya. Jadi misalnya bapak sudah buka puasa, ke masjid mau tarawih, datang lebih awal, sampai di masjid, sholat taubat dulu. 2 rakaat minimal. Bagaimana caranya? Menghadap kiblat. Niat, sholli sunatal taubat, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz, bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya juga tidak tahu Ustaz, ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat, kau bilang saja begini, Tuhan sholat sunat taubat nah, Allahu Akbar. Boleh, kita ketawa, saya serius ini. Boleh, praktis itu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Daripada kau tunggu hafal bahasa Arab, ndak hafal, ndak sholatlah kau. Ada anak muda masuk masjid, takbir Allah, ada ulang lagi. Ada ulang. Dia langsung duduk. Saya tanya anak muda, kenapa ndak jadi sholat? Saya lupa sholinya Ustaz. Sudah, kalau mau bahasanya sholli sunatal taubat. Rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Takbirnya macam-macam. Ada yang takbir begini, Allahu Akbar. Ada dalilnya dan ada pendapat ulama. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Ada dalilnya dan didukung pendapat ulama. Terserah, bapak mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang penting jangan merasa benar sendiri. Mentang-mentang bapak begini menyalahkan yang begini. Mentang-mentang yang begini dia salahkan begini. Silakan pakai tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Ada juga saya lihat yang kayak tidak makan 2 hari. Ada juga saya begitu. Ada juga ya. Ada toh? Ada bapak lihat kan? Ada juga. Ya, masuk masjid. Ya silakan, selama ada pendapatnya silakan ya. Ya, meletakkan tangannya macam-macam pendapat ulama. 1, Allahu Akbar antara pusat dengan dada.
Dibawa Allahu Akbar, dibawa pusat, bukan dibawa sekali ya. Yang ketiga Allahu Akbar dibawa di atas dada. Yang keempat Allahu Akbar lurus. Semua silakan, jangan pernah menyalahkan pendapat orang lain. Bapak mau begini silakan, tapi kalau bapak begini hanya karena mau mengatakan dalam hati saya beda sendiri. Ada itu begitu, bukan karena kedalaman ilmu dan kajiannya, tapi karena dia saya dong lain sendiri. Silakan, jangan kau celah pendapat orang. Ada juga yang begini, santai aja. Silakan, jangan kepala pendapat orang. Semua boleh, boleh. Yang mana tidak boleh? Kalau kau gunakan semuanya. Allahu Akbar. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Maka Bapak Ibu, kalau mau bertobat di bulan suci Ramadan, sempurnakan puasanya, perbanyak istighfar, sholat taubat. Waktunya Ustadz, paling baik selesai sholat maghrib, Bapak ke masjid lebih awal, sebelum masuk waktu Isya, Bapak menunaikannya. 2 rakaat minimal, 4 rakaat bagus, 6 rakaat itulah yang baik. Terbaik. Kapan tobatnya Ustadz? Ketika sujud terakhir. Dengan catatan kalau mazhab Syafi'iyah jangan diucapkan. Dalam hati saja. Boleh. Anggaplah ini dalam hati Pak. Anggaplah ini ya. Anggaplah. Anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, Bapak tidak ngerti. Jadi anggap saja penjelasan saya ini dalam hati, ini doa. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya, Allah. Saya tadi di kantor hilap, ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pun memegang saya, ya Allah. Akhirnya kami baku remas-remas, ya Allah. Ya Allah, saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Ampuni saya. Ya lebih penting dari itu, ya Allah. Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya, ya Allah. Ya Allah, ampuni saya. Boleh. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Sampaikan penyesalannya kepada Allah. Dan yang lebih penting ya Allah, garis bawahi, stabilo, cetak miring, bol. Penting sekali. Ya kan? Yang lebih penting dari itu ya Allah, jangan engkau palingkan setelah engkau berikan hidayah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maka saudaraku, bulan suci Ramadan merugi kalian kalau tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Bapak masukkan tempat cuci mobilnya, Bapak masukkan cuci pakaiannya, ternyata keluar dari cucian itu tetap kotor. Merugi. Maka disebut bulan penuh ampunan. Maka bertobat. Yang ketiga, bulan disebut Ramadan bulan kemuliaan. Kenapa disebut bulan kemuliaan? Karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr.